kabar dari malaikat Gabriel. Ya, Maria diberi kabar. Nanti ingat aja bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu sebelum Yesus lahir itu bahwa Bunda Maria itu menerima kabar dari malaikat Gabriel. Itu dulu tentang kelahiran dulu kita ingat biar lebih paham nanti. Ingat, Maria diberi kabar oleh Tuhan bahwa dia akan mengandung Yesus. Lalu yang salah Maria. Karena kesalahan Maria, karena kita juga menghormati Bunda Maria sebagai bunda yang berperan dalam keselamatan manusia dalam diri Yesus Kristus. Paham? Oke, mengapa Bunda Maria kita menghormati Bunda Maria sebagai bunda Tuhan Yesus? Jadi mengandung dari Roh Kudus. Itu inkarnasinya itu bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Oke, gimana? Jadi Maria mengandung Yesus Kristus dari Roh Kudus. Terus Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku Kata Allah. terus sabda sudah menjadi daging. Itu berarti bahwa Yesus itu daging, maksudnya ini sabda. Sabda itu adalah Yesus sendiri. Sabda itu adalah Yesus sendiri dan menjadi daging. Dan itu maksudnya menjadi manusia. Oh, oke. Oke. Pak. Oke. Dan tinggal di antara kita. Jadi kan? Oh, Yesus itu tinggal bersama kita. Gitu. Kesalahan Maria. Nih, untuk kelanjutannya, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ini marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan kebenaran kami. Kenapa yang dia ngomongnya selalu mau Bunda Bunda Maria tapi nggak pernah papa. ini kan seperti Yesus terjelaskan tadi bahwa mengapa Bunda Maria? Karena di sini yang berperan dalam keselamatan itu kan yang mengandung Yesus itu kan Bunda Maria. Jadi kita menghormati ini. Kita sebagai orang Katolik itu makanya kita doa rosario dan menaikkan doa. Kita itu berdoa ke Bunda Maria. Di sekolah itu ya nilai akademis ya. Kemudian ya mungkin cara bersosialisasi, kemudian bagaimana mereka bisa jadi anak yang kreatif, mandiri. Di rumah ya cukup dikembangkan hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik aja ya, mereka bisa menjadi dirinya sendiri kalau di rumah. Dampingi aja kali ya. Iya, karena saya sih lebih ke anak-anak itu mereka punya tanggung jawab sendiri, mereka punya kebebasan sendiri, kita mendampingi aja supaya jangan salah. Anak-anak bisa berkembang dengan maksimal ya, jadi balance ya antara kemampuan akademiknya, kemampuan sosialnya, dan kemampuan lain. Jadi bukan cuma pinter, tapi mereka juga harus jadi orang yang baik, orang yang bertanggung jawab. Seimbang aja lah kehidupan itu. Saya sekolahnya sama semua ya, semua kan di Olivan ya. Dengan sistem yang diterapkan saya sih sudah cocok-cocok saja. Harus memenuhi standar sekolah aja, jadi jangan sampai kalau mereka di sekolah itu kan pakai angka-angka ya, jadi jangan sampai dapet D, dapet A, dapet E, oke. Kalau dapet D berarti mereka benar-benar nggak ngerti, tapi kalau mereka sudah cukup dengan standar sekolah ya menurut saya sudah cukup lah. Nggak ekspektasi yang terlalu tinggi. Anak-anak bisa hidup dengan baik ya, dalam artian mereka bisa bahagia lahir batin, kemudian orang-orang yang tinggal di sekitar mereka juga bahagia
bahagia lah ya, artinya keluarga mereka, orang-orang yang berhubungan dengan mereka, bukan dalam arti materi aja ya. Iya. Jadi mereka harus hidup di lingkungan yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, mereka juga kesehariannya baik ya, jadi tidak penuh dengan rasa takut, khawatir, cemas, banyak pikiran, bisa menilai sesuatu dengan cermat. Misalnya nih, saya mau ikut ini pilihan yang baik apa enggak, saya mau bergaul dengan orang ini baik apa enggak, saya pas lagi ngapain harus ngambil keputusan apa sih yang harus saya ambil. Kalau dulu kita sekolah itu kan terlalu banyak diatur ya, nah, kamu harus kayak gini. Nah kalau anak-anak sekarang itu kan lebih punya kebebasan kalau di sekolah anak-anak loh ya. Jadi mereka misalnya kayak kita tugas apa gitu kan harus selesai, besoknya dikumpulin. Atau mereka kadang dikasih waktu nih 1 minggu, kamu putusin sendiri kamu mau ngumpulinnya kapan, yang penting kamu tanggung jawab sebelum deadline itu bisa diselesaikan. Kemudian kalau dulu kita review ulangan apa segala macam itu kan jawaban harus ini baru benar. Sekarang anak-anak kan lebih bebas menjawab ya, mereka boleh menjawab dengan versi mereka sendiri karena mereka bisa berpikir lebih kreatif juga. Mereka lebih bisa menyampaikan pendapat ya sekarang ya, beda dengan kita yang dulu. Kalau bu guru bilang gini ya gini, kalau sekarang kan mereka boleh miss tapi saya gini loh, asal mereka bisa menyampaikan pendapat mereka. Kenapa sih harus pendidikan itu untuk bekal mereka ya di masa depan. Jadi karena sekarang mereka kan belum bisa dewasa, artinya mereka masih butuh proses yang panjang. Nah pendidikan itu kan membekali mereka, bukan cuma secara akademis ya, secara macam-macam lah ya. Kita dikasih berbagai macam keterampilan, bagaimana ya memutuskan sesuatu dengan baik, bagaimana belajar bertanggung jawab, bagaimana menyikapi lingkungan sekitar, bagaimana mereka harus menjadi seseorang yang